Seorang nenek di Bojonegoro, Jawa Timur ditemukan meninggal dunia setelah terseret arus sungai. Evakuasi korban berlangsung dramatis di tengah derasnya arus sungai. Tim SAR gabungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepolisian, dan TNI berupaya mengevakuasi jenazah Sumira, warga Kelurahan Jetak, Bojonegoro di bawah jembatan Sungai Grogolan. Petugas harus menahan jasad korban dari derasnya arus sungai. Sebelumnya, nenek Jumirah dilaporkan hilang oleh pihak keluarga setelah menyeberangi sungai saat menuju sawah. Awalnya dia mencari rumput, kemudian diinfokan sampai maghrib ini belum pulang. Kemudian dilaporkan ke BPBD kalau orang itu dinyatakan hilang. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka. Petugas mengimbau warga waspada saat beraktivitas di sekitar sungai, terutama saat hujan deras. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Hendak mengambil sendal yang terbawa luapan arus sungai, dua bocah perempuan di Desa Prajian, Sampang Madura, Jawa Timur tewas tenggelam. Jenazah keduanya ditemukan tersangkut di pohon sejauh 50 meter dari lokasi awal tenggelam. Tangis keluarga pecah saat warga berhasil menemukan jenazah bocah perempuan yang terseret arus saat bermain di sungai dekat rumahnya di Desa Prajan, Kecamatan Camplong, Sampang Madura, Jawa Timur. Jenazah korban ditemukan tersangkut di pohon jambu yang berjarak 50 meter dari lokasi awal korban tenggelam. Tidak sendiri, jenazah dua bocah yang masih bersepupu ditemukan warga setelah dicari selama 2 jam. Peristiwa ini terjadi saat korban tengah bermain di dekat sungai tak jauh dari rumahnya. Korban terseret arus saat mengambil sendalnya yang terjatuh. Ya awalnya kan sandalnya terseret air. Setelah itu sama adanya langsung diambil, lalu langsung diseret air. Satunya mau nolong, terseret lagi. Waktu kejadian kurang lebih jam 10 atau jam 11. Selanjutnya, jenazah disemayamkan di rumah duka dan dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Dari Sampang Madura, Jawa Timur, Tikno Ari, iNews melaporkan. Puluhan muda-mudi terjaring operasi protokol kesehatan saat melewatkan malam minggu di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Puluhan orang langsung melakukan rapid test untuk mendeteksi penyebaran virus COVID-19. Petugas gabungan Satpol PP, Polri, dan TNI menggelar operasi protokol kesehatan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Menteng, Jakarta Pusat. Saat melintas di Taman Budaya, petugas mendapati puluhan muda-mudi tengah asik berkerumun, menghabiskan malam minggu tanpa menerapkan protokol kesehatan. Petugas langsung melakukan rapid test terhadap para muda-mudi ini untuk mendeteksi penyebaran virus COVID-19. 52 muda-mudi yang menjalani rapid test menunjukkan hasil non-reaktif. Diketahui, para remaja ini banyak yang berdomisili di luar DKI Jakarta, seperti Tangerang Selatan dan Bekasi. Kita ingatkan kepada mereka untuk tidak lagi berkerumun, keluar rumah, melakukan aktivitas kegiatan di luar rumah. Di luar rumah itu tidak menjamin diri kita aman. Di luar rumah tidak menjamin kita selamat. Petugas menegaskan akan terus menertibkan protokol kesehatan. Bagi warga yang menolak ditertibkan akan diberi sanksi sesuai aturan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang suami di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu tega menganiaya sang istri. Penganiayaan dipicu kekesalan sang suami karena sabun mandi yang habis. Seorang pria berusia 19 tahun, warga desa Kandang, Kecamatan Seberang Musi, Kepahyang, harus berurusan dengan polisi atas tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku tega menganiaya sang istri berusia 20 tahun. Ironisnya, tindak penganiayaan tersebut dipicu lantaran pelaku kesal karena kehabisan sabun saat akan mandi.
Dengan emosi, pelaku menghantamkan kepalanya ke kepala sang istri sebanyak 6 kali dan meninju wajah korban. Dari hasil visum, korban alami pendarahan, retak tulang hidung, dan pembengkakan di dahinya. Melaksanakan visum dan hasilnya ada pembengkakan di pelipis kiri kanannya, juga ada hasil lebaman gebukan dari suaminya tersebut. Artinya itu ditinju ya? Ditinju, gara-gara pertama berawal masalah sabun, karena sabun mandinya habis waktu dia memandi. Jadi kemudian kita melakukan penangkapan di rumah dia langsung. Akibat perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 44 dengan ancaman kurungan penjara maksimal 5 tahun dan denda sebesar 15 juta rupiah. Dari Kepahyang, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Setelah 24 jam diperiksa dalam kasus prostitusi online, artis dan selebgram TA diizinkan pulang. TA hanya diperiksa sebagai saksi dan tidak ditahan. Artis dan selebgram TA Jumat malam selesai diperiksa sebagai saksi dalam kasus prostitusi online. Usai diperiksa di Polda Jawa Barat, TA tidak ditahan karena polisi tidak menemukan unsur pidana. Namun polisi menahan 3 orang yang merupakan muncikari dalam kasus ini. CH dan AH berperan mencari pelanggan, sementara MR berperan menawarkan jasa secara online. Yang bersangkutan ini mempunyai jaringan yang sangat luas sekali, bisa dikatakan seluruh Indonesia. Jadi yang bersangkutan ini mempunyai kapasitas sebagai mucikari, ya, yang mempunyai wawasan luas dalam artian untuk jaringannya seluruh Indonesia. Tersangka mematok harga 75 juta rupiah untuk sehari kencan bersama dengan artis TA. MR diduga memiliki jaringan yang luas di kalangan selebritis karena telah beraksi sejak 2016. MR diduga memiliki jaringan yang luas di kalangan selebritis karena telah beraksi sejak 2016. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan.